Shalom teman-teman semuanya. Agak kurang ya suaranya, karena hari ini adalah hari yang berbahagia. Bisa dong lebih besar suaranya. Shalom teman-teman Youth of Light. Shalom. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri dulu yuk semuanya. Kita mau tes dulu hari ini. Masih ingat atau tidak? Yel-yel kita, oke? Tes dulu. Kalau saya bilang Youth of Light, teman-teman harus bilang apa? Oke, di briefing dulu buat teman-teman yang baru datang, biar kompak kan. Kalau saya bilang Youth of Light, teman-teman harus jawab grow together, tangannya gini, glow with Jesus. Bisa ya? Bareng-bareng ya. 3, 2, 1, Youth of Light, grow together, glow with Jesus. Keren. Oke, sebelum kita mau mulai loncat-loncat memuji Tuhan, kita enaknya ice breaking dulu kali ya, Ci. Mau ngapain kita hari ini? Kita mau main games ice breaking yang namanya Simon Says. Udah tahu? Sudah tahu? Oke, belum. Tapi ini gampang, pasti teman-teman langsung ngerti. Oke? Jadi teman-teman harus melakukan semua yang saya katakan kalau di depannya saya ada bilang Simon Says apa. Misalkan Simon Says duduk, berarti teman-teman semuanya harus duduk. Tapi kalau saya cuma bilang berdiri, tidak ada Simon Says-nya, teman-teman gak boleh gitu, oke? Tes dulu ya, tes dulu, oke. Simon Says loncat 1 kali. Simon Says duduk, berdiri. Oke, pintar ya semuanya, oke bangkit berdiri, kita mulai game aslinya, oke? Simon Says jalan ke kiri sekali. Simon Says jalan ke kiri sekali lagi. Simon Says loncat ke kanan sekali. Duduk. Berdiri. Lagi. Simon Says angkat kedua tangannya. Simon Says lambai-lambain tangannya. Turunin tangannya. Oke, keren teman-teman semuanya udah fokus. Kalau gitu sudah siap memuji Tuhan hari ini, amin? Amin. Kita mau katakan Tuhan kita yang termulia. Woo. Boleh semuanya sama-sama tepuk tangan di atas kepala bersama saya? Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Biarlah semua yang bernafas memuji Allah kita. Bersama-sama katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Bagi Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Katakan Dia bertata, untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Agungkan Dia Raja yang besar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya
tanganmu. Hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah. Amin. Yesus Raja. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang terkuat. Allah kemuliaan. Dia bagi Dia, Dia yang layak disembah. Bagi Yesus Sang Raja. Amin. Dia berkata, bumi menyembah yang terkuat. Ya Yesus Allah kita yang terkuat. Ya Yesus Allah kita. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Udah mulai panas ya. Udah siap melompat lebih lagi buat Tuhan Allah kita. Amin. Yang siap sorakan haleluya. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Bersama-sama katakan, you are here. As we lift you up, you are riding on our praise. Victor over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. The hearts open now, everybody singing now. Say, woo! Make it louder than any other. Lift it up and shout His name over all. As we pray, when I can feel the change, as Your presence now in me. Hear the sound, hey, of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. Hearts open now and say one. I am free. Turn it up, this sound of praise. Woo! Lift it up and shout His name over all. Siap-siap bersama-sama kita menaikkan pujian yang terbaik. Our praise goes up. Boleh bersama-sama ikuti gerakan kami? Our praise goes up. One more time. Our praise goes up. With shout of praise, with shout of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are worthy on our praise, oh Lord. Sama-sama. Make it louder. Lift Him up and shout His name over all. Say, this sound of praise, make it louder and louder. Lift it up and shout His name over all. Yeah. Woo! Silakan duduk semuanya. Capek? Udah capek belum? Belum. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sungguh pembuat mujizat sejati dalam hidup kita, boleh lambaikan tangannya. Amin. 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 Kita tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Maukah kita meletakkan iman percaya kita sesungguhnya kepada Tuhan? Maukah kita sungguh percaya kepada Tuhan? Katakan amin. Amin. Haleluya Yesus, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam kelemahan kami Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari bersama-sama katakan. Yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Mari katakan dengan iman, sekalipun tantangan kita besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih hebat. hebat Tuhanku. Kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Dengan iman percaya, hebatnya tantanganku, lebih
beban berat. Dan mungkin saat ini sedang merasakan kemelemahan dalam hidupnya, apapun itu pun mulai membawa itu di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Thank you Jesus, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Mari angkat tangan kita, serahkan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi dengan lembut katakan dengan iman sungguh di hadapan Tuhan. Ini iman kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Yang mustahil pun Engkau yang sanggup kuatkan kami Tuhan. kuasa-Mu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat. Lebih lagi bekerja Roh Kudus lewat setiap kami, kuatkan kami Tuhan. Laut yang teduhkan, serahkan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Mustahil pun Terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Saya untuk semua untuk bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati.
kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur selalu Tuhan untuk hal itu Allah. Kami bersyukur Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul, kami beribadah, kami menyembah dan kami memuji-Mu bersama-sama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan sedikit dari firman-Mu Allah, dari isi hati-Mu Tuhan. Kami pimpin hamba-Mu, pimpin lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami sama-sama yang percaya, kami katakan amin. Thank you semuanya, silakan duduk. Thank you buat tim prophetic. Hari ini thank you semuanya yang udah datang. Hari ini bukan aku yang akan, thank you. Hari ini bukan aku yang akan sharing firman. Hari ini kita akan dilayani oleh teman kita, kakak kita, youth leader dari Aba Love Serpong. Beliau juga sama-sama kebetulan dengan aku dari Jambi juga. Jadi kita deket. Mari kita sambut dengan tepuk tangan, Ko Ferry. Oke, thank you. Shalom, selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan aku Ferry, aku melayani di Youth Aba Love Serpong, ya, jaraknya 30 menit dari tempat ini. Ya, kalau di Youth Aba Love Serpong kita jemaatnya beragam dari SMP sampai yang masih merasa youth seperti saya dan teman-teman saya yang ikutan datang juga. Ya, hari ini saya datang gak sendirian tapi sama istri dan 2 orang pria tampan, ya, masih single kebetulan. Ya, mereka bersama saya juga memimpin di Youth Aba Love Serpong. Ya, hari ini juga bersyukur banget bisa ada di tengah-tengah sahabat-sahabat, bisa join juga di momen yang spesial banget ya. Momen apa nih? Coba tanya dulu kiri kanannya. Tahu? Ya, happy birthday ya. Birthday anniversary yang pertama, bener ya? Betul. Ya, jadi tentu di anniversary yang pertama ini kita juga mau terus sama-sama mengalami kemenangan-kemenangan yang Bapak sudah sediakan, Bapak sudah berikan buat setiap kita. Ya, boleh tanya dulu kiri kanannya, sudah ngalamin kemenangan? Gimana, sudah menang? Atau masih bergumul setengah menang? Ya nggak apa-apa, ya. Gak apa-apa, hari ini kita mau semakin diteguhkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini aku judulnya Set Apart for Victory. Ya, jadi tentu kita untuk mengalami kemenangan, ya, orang yang dipersiapkan untuk mengalami kemenangan pasti nggak tiba-tiba. Ya, sama seperti atlet, ya, atlet bola, ya, dia mau ngadepin piala dunia, atau atlet lari, dia mau olimpiade. Pasti ya hidupnya dipisahkan, ya, dia dipisahkan dari teman-temannya yang lain mungkin. Ya, dia dipisahkan, di karantina, dilatih, ya, pagi sampai sore disuruh lari terus, ya, pagi sampai sore disuruh ngedrill terus, ya, dribble bola, latihan fisik, ya, hidupnya dipersiapkan, ya, supaya di dalam pertandingan dia bisa ngalamin kemenangan. Nah, tentu hari ini setiap kita juga anak-anak Bapak, kita juga dipersiapkan untuk sebuah kemenangan, ya, dan kalau kita dipersiapkan untuk sebuah kemenangan, pasti ya hidup kita pun juga perlu dipisahkan. Kita dipisahkan, kita set apart, ya, dipisahkan untuk satu tujuan yang mulia, dipisahkan untuk satu kemenangan yang Bapak sudah sediakan buat hidup setiap kita. Nah, hari ini kita lihat, ya, janji kemenangan ini pun juga diberikan oleh Bapak. Ya, janji kemenangan ini juga diberikan oleh Bapak kepada bangsa Israel, ya, di Keluaran 19 ayat 4-6. Ya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya, ini janji Tuhan ketika bangsa Israel sudah dibawa keluar dari Mesir, ya, dan di padang gurun Tuhan berjanji, ya, kamu sudah melihat apa yang Tuhan lakukan, ya, dari 10 tulah, gimana Tuhan membelah laut, ya, kayak tadi lagu yang kita nyanyiin juga, gimana Tuhan yang membelah laut bagi bangsa Israel untuk mereka bisa lewat, untuk mereka diluputkan dari tentara-tentara Mesir itu. Ya, Tuhan mendukung mereka di atas sayap Raja Wali, ya. Ada sayap Raja Wali, ya.
Kalau dibayangkan mungkin kayak Raja Wali yang di film-film di Indosiar, ya. Ya, tapi ya aku percaya ini cuma kiasan aja. Tapi ya hari ini gimana Tuhan itu menjadikan bangsa Israel itu bahkan menjadi harta kesayangan, ya. Di sini dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya bumi. Ya, menjadi harta kesayangan. Ya, siapa yang gak kepengen sih jadi harta kesayangan, ya. Kalau aku lihat di sosial media, ya, di reels, di story-story suka ada kesayanganku, ya. Gimana tuh rasanya di-mention kesayanganku, ya. Pasti berbunga-bunga ya. Coba tanya dulu kiri kanannya, pernah nggak menjadi kesayangan? Ya, pernah jadi kesayangan? Kesayangan dia? Ya, aku sih cuma kesayangan papa mama, Kak. Jadi nggak spesial-spesial banget, ya lebih spesial kalau kesayangan dia. Ya, tapi ini lebih spesial lagi karena kita kesayangan Bapak, yang menjadi harta kesayangan Bapak. Nah, sehingga masa kita kalau menjadi kesayangan Bapak, ya bangsa Israel menjadi kesayangan Bapak, ya hidupnya sama aja dengan bangsa-bangsa lain yang gak mengenal Bapak. Pasti enggak, pasti berbeda. Ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, di sini dari sejak awal, dari sejak Bapak Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, wah janji kemenangan itu selalu tersedia. Janji kemenangan itu bahkan sudah ada, ya ditaruhkan kepada bangsa Israel. Tapi apakah bangsa Israel sudah menang? Ya belum tentu, ya. Belum tentu, bangsa Israel baru keluar, ya, baru keluar. Ya, masih bau-bau Mesir tuh masih ada gitu sama bangsa Israel, ya. Nah, tapi janji itu sudah diberikan bagi bangsa Israel, dan janji ini juga diberikan juga buat setiap kita anak-anak Bapak gitu loh, bahwa ada kemenangan demi kemenangan yang Bapak sediakan buat hidup setiap kita. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ya kita lanjut lagi kisah bangsa Israel ini. Ya, di Bilangan 14 dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, ternyata di dalam perjalanan bangsa Israel 10 kali, ya di sini dikatakan 10 kali sudah mencobai Tuhan dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, yang bangsa yang tadi dari awalnya sudah diberikan janji kemenangan, ya didudukan di atas Raja Wali. Ya, tapi ternyata bangsa itu 10 kali mencobai Tuhan. Dan kemudian dikatakan, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ya, jadi di sini kita lihat, ya ternyata Tuhan berubah. Ya, Tuhan berubah yang sebelumnya masih sweet, so nice, ya, lagi honeymoon ceritanya, ya, lagi deket-deketnya, ternyata si harta kesayangan itu, ya, ternyata dikatakan gak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan. Ya, pertanyaannya apakah Tuhan seperti itu? Ya, yang sebelumnya Tuhan sudah katakan dengan sumpah, tapi ternyata hari ini, ternyata ya bangsa Israel gak masuk. Ya, karena mereka bersungut-sungut. Apakah Tuhan berubah-berubah? Ya, apakah janjinya berubah berdasarkan bangsa Israel? Ya, sebentar Tuhan A, sebentar Tuhan B. Ya, tapi ternyata di ayat ke-30 dikatakan bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, ternyata ya Tuhan gak berubah, janjinya masih tetap. Tapi hari ini ya respon saya itu yang menentukan apakah saya masuk ke dalam janji itu atau enggak. Ya, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel bisa memberontak terhadap Tuhan. Tapi ternyata di satu bangsa itu ada 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang ternyata mereka tetap mau taat, tetap mau enggak memberontak, dan mereka tetap dijanjikan untuk bisa masuk ke dalam tanah yang Tuhan udah janjikan itu. Ya, jadi Tuhan enggak berubah-berubah. Tuhan itu bukan Tuhan yang galau, ya sebentar iya sebentar enggak.
Tuhan gak seperti itu, tapi ketika Tuhan sudah berfirman, ya firman itu akan jadi iya dan amin. Ya Tuhan gak pernah merevisi firman-Nya, Tuhan gak pernah merevisi janjinya. Ya itu dulu yang hari ini kita mau tangkap. Ya Tuhan gak pernah berubah-berubah, apalagi Tuhan berubah karena melihat respon saya. Tuhan gak berubah, janjinya itu tetap, tapi yang berubah itu seringkali adalah diri saya. Ya saya yang sering berubah. Ya hari Minggu pulang ibadah, yes, amin, ya, yes, yes, yes. Mau taat, mau sungguh-sungguh, mau tinggalkan dosa. Tapi hari Senin jatuh lagi. Ya, hari Selasa tobat lagi, besokannya jatuh lagi. Ya, sering banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Tapi janji Tuhan itu nggak pernah berubah. Janji Tuhan itu stay, ada. Tapi seringkali saya yang berubah. Dan hari ini kita mau lihat gimana pribadi Kaleb dan Yosua. Apa sih yang kita bisa ambil pembelajaran dari Kaleb dan Yosua, ya, sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian itu dan mereka mengalami kemenangan yang Bapa sudah sediakan dan janjikan itu. Ya, jadi ini kisahnya dibilang 14, ya. Kemudian lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata kepada seorang yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nah, jadi ini lanjutan lagi dari kisah gimana bangsa Israel yang selalu memberontak, selalu bersungut-sungut. Ya, udah dibawa keluar dari Mesir, ya mereka mau makan, dikasih roti mana, ya pagi siang malam makannya mana. Terus besokannya mereka bosen, ya mereka bosen makan roti terus, mereka minta daging. Ya bahkan sebelum ini dikatakan bahwa bangsa Israel bilang mereka ngeluh kepada Musa, Musa kembali aja kami ke Mesir. Di Mesir kita bisa makan ikan, bisa makan semangka, bisa makan ketimun dan bahkan bisa makan bawang prei. Ya firman Tuhan yang katakan seperti itu. Ya jadi ketika mereka sudah dibawa Tuhan keluar tapi pikiran mereka masih kebayang-bayang. Kebayang-bayang sebenarnya jadi budak di Mesir tuh gak jelek-jelek banget sih. Ya masih bisa makan daging. Ya sementara di padang gurun makannya mana ya. Makannya roti ya. Mana goreng, mana kukus, mana ya kokinya bingung ya mau divariasin kayak gimana lagi nih. Ya begitulah bangsa Israel. Ya bahkan di sini bangsa Israel tuh udah dibawa masuk ke dalam janji Tuhan tetap ngeluh. Ya seakan-akan tuh kayaknya Tuhan tuh berhutang gitu loh sama mereka. Sehingga mereka kayaknya mereka bisa menuntut Tuhan. Ya. Banyak anak-anak Bapak pun juga punya pikiran seperti ini, ya. Suka ngeluh, ya. Ngeluhnya apa? Ya, aku udah bener kok. Aku udah coba berespon bener. Aku udah coba sabar, tapi dia masih aja nggak berubah-berubah. Ya, dan kita menuntut orang lain karena saya sudah berespon benar, orang lain harusnya bisa ngerti. Karena saya sudah berespon benar, ya orang lain tuh harus bisa ikutin. Ya, coba toleransi sedikit, coba ngertiin dikit dong. Aku tuh udah sabar loh sama kamu. Ya, kayak bangsa Israel. Bangsa Israel juga, ya Tuhan udah untung loh kita mau ikut sama Tuhan. Kita mau dibawa keluar nih dari Mesir. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau ikut Tuhan? Ya jangan salah. Ya. Tuhan snap, bisa hilang tuh bangsa Israel ya. Ya, tapi di sini ya inilah yang jadi respon bangsa Israel. Mereka mengeluh terus-menerus. Ya, bahkan mereka mau cari pemimpin yang lain untuk membawa mereka pulang, ya. Ya, malu nggak tuh ya, pulang ke Mesir lagi. Ya, setelah Tuhan bawa mereka dengan semua yang ajaib-ajaib, tapi ternyata mereka mau pulang ke Mesir. Ya, Israel memberontak kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena mereka hanya mau menerima yang mereka inginkan berdasarkan cara dan pola pikir manusia lahiriah yang sangat terbatas. Ya, Israel itu memberontak kepada Tuhan karena di dalam bayangan bangsa Israel ya dipikirnya lebih baik dari Mesir. Ya, tapi ternyata Tuhan bawa mereka ke padang gurun. Ya, padahal padang gurun itu cuma di dalam perjalanan belum sampai ternyata. Ya, bangsa Israel punya banyak pemikiran. Ya, kalau ikut Tuhan tuh kayaknya banyak berkat. Kalau ikut Tuhan tuh kayaknya dia dijagain terus. Ya memang dijagain terus gitu, tapi ya kepikirannya pengennya kayak pas pampres gitu ya penjagaan Tuhan. Ya enggak seperti itu.
Ya, terus apalagi? Ya, berdasarkan cara dan pola pikir manusia lahiriah yang terbatas. Ya, ikut Tuhan tuh kayaknya gak bakalan susah. Ya, gue mau hidup benar, orang-orang pasti mau langsung ngerti. Ya, aku nggak mau ngomong kata-kata kotor di sekolah, di tempat kerja, di kampus, orang-orang bisa ngerti. Ya, aku nggak bakal dikatain, ih aneh lu, sok suci lu. Ya. Nah, apakah kita punya pemikiran-pemikiran manusia lahiriah? Ya, kita ukur janji Tuhan itu berdasarkan pemikiran saya. Ya, kalau saya ukur janji Tuhan berdasarkan pemikiran saya yang terbatas, ya nggak heran kita mau berhenti ikut Tuhan. Kita mau ya udahlah ikut Tuhan kayak gini-gini aja, gak ada bedanya. Ya. Tapi Tuhan mau saya hidup dalam pemisahan dengan memegang janjinya. Ya, sebenarnya bangsa Israel itu udah dijajah Mesir itu 300 sampai 400 tahun. Ya, sehingga sebenarnya bangsa Israel itu kebiasaannya, cara hidupnya itu gak beda jauh dari orang Mesir. Ya, kalau orang Mesir nyembah dewa matahari, mungkin orang Israel juga punya pemikiran seperti itu. Kayaknya nyembah Tuhan tuh yang kayaknya gambarnya mirip-mirip seperti itu. Ya, tapi Tuhan tuh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir supaya bangsa Israel tuh dipisahkan dulu, ya dikarantina dulu nih, mau didetoks dulu semua cara-cara Mesir sebenarnya di dalam hidup mereka. Ya. Sehingga bangsa Israel bisa hidup sebagai imam, ya, sebagai imam untuk mewakili bangsa-bangsa lain. Ya, bisa melihat Tuhan lewat bangsa Israel. Nah, itu yang jadi maunya Tuhan. Nah, kita baca yuk statement ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo baca. Nah, nih jangan nih berdasarkan pikiran, cara-cara dan pola pikir manusia lahiriah ya. Disuruh baca ya pengen otomatis baca. Nah, mulutnya juga ya, bukan di pikiran aja. Oke, 1, 2, 3. Israel memberontak kepada Tuhan karena mereka mau menerima. Tuhan mau Israel hidup dalam ya, jadi pegang janji Tuhan ya. Janji Tuhan apa hari ini di dalam hidupmu, pegang dan jangan campurkan itu dengan pemikiranmu. Karena pemikiranmu begitu terbatas ya, sehingga saya bisa teguh untuk menyatakan Tuhan bagi bangsa-bangsa. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 11 ya, di perjanjian baru dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, apa yang terjadi di bangsa Israel ya di waktu itu, itu ada tujuan ya, ada pembelajaran yang bisa kita ambil supaya kita jangan hidup sama seperti orang Israel ya. Tapi bagaimana kita hari ini kita mau teguh dipanggil, kita mau teguh menerima kemenangan itu. Ya, di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani ya. Kamulah bangsa yang terpilih. Ya, setiap kita hari ini dipilih oleh Tuhan. Ya, kita dipilih untuk apa? Untuk menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu artinya apa? Imamat yang rajani itu artinya adalah satu kerajaan, tapi kerajaan itu isinya imam semua. Ya, kalau kerajaan pada umumnya kan ya isinya raja, perdana menteri, ya menteri perang, mungkin ya apalah gitu. Tapi imamat yang rajani itu adalah satu kerajaan yang isinya itu adalah imam. Kenapa isinya imam semua? Ya, karena imam itu punya peranan, punya fungsi untuk membawa jemaat supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, itulah imamat yang rajani dan setiap kita itu adalah imam-imamnya Tuhan. Sehingga lewat hidup kita bangsa-bangsa itu bisa mengenal Tuhan. Ya, kemudian bangsa yang kudus, ya, bangsa yang kudus. Kudus di sini artinya bukan hanya enggak melakukan dosa saja, ya, enggak melakukan dosa kenajisan, enggak. Tapi kudus itu ya bahasa aslinya adalah terpisah, set apart. Ya, bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya, teman-teman hari ini, ya kalau di rumah punya berapa sepatu? 2, 3, 4, 5, ya pasti sepatunya lebih dari 1, benar gak? Atau cuma 1 aja? Gak apa-apa juga, ya tapi kan at least ada sepatu dan ada sendal. Ya, sepatu dan sendal ini kan punya peranan yang berbeda walaupun dua-duanya alas kaki. Betul ya, kalau kita pakai sepatu itu buat ke mall, ke gereja, pasti sepatunya dibersihkan, disimpan di kotak yang rapi,
Ya, beda sama sandal jepit. Ya, sandal jepit buat apa? Ya, sandal jepit buat ke pasar, buat kalau lagi hujan becek-becek ya. Nah, itu kan dua benda dengan fungsi yang berbeda walaupun dua-duanya dipakai. Nah, jadi kalau sepatu yang itu punya tujuan yang lebih mulia ya, dibawa buat ke mall, dibawa buat jalan-jalan, pasti treatmentnya juga beda dengan sandal jepit aja. Nah, itulah maksudnya bangsa yang kudus, setiap kita itu dipisahkan karena kita punya tujuan yang mulia. Sedangkan orang-orang yang gak kenal Tuhan, ujungnya pasti binasa. Mereka pasti, ya orang-orang yang gak kenal Tuhan, bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan, ya mereka cuma melayani ya ego mereka, melayani dosa, melayani keinginan dunia. Tapi kita, hari ini kita tuh adalah, kita udah bangsa yang terpilih, kita dipilih, kita menjadi umat Allah. Ya, dan kita pasti punya tujuan yang berbeda. Sehingga hidup kita pasti berbeda. Tapi seringkali banyak anak-anak Tuhan hidupnya gak beda dengan orang-orang dunia. Ya, lagi ujian sama-sama nyontek. Ya, lagi nongki sama-sama ngomong kata-kata kasar, sama-sama ngerokok, sama-sama minum, sama-sama apa lagi. Ya gak ada bedanya gitu loh. Ya, tapi hari ini kamu adalah bangsa yang kudus yang dipisahkan dari dunia ini. Ya, dan kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, inilah kemenangan yang Bapak sediakan, inilah kemenangan yang Bapak mau kita tuh alami sebenarnya. Ya, bukan hanya kemenangan berdasarkan apa yang saya pikirkan, kemenangan berdasarkan cara dan pemikiran saya. Ya, kemenangan yang berdasarkan pemikiran saya apa sih? Ya, nggak punya duit, jadi dapat uang. Ya, kalau dulu yang terbatas ekonominya, ya kalau Tuhan memberikan kemenangan, ya ada perubahan dari sisi finansial. Ya, nah itu kemenangan-kemenangan yang berdasarkan pemikiran lahiriah. Ya, kalau yang dulu di sekolah dibully terus, nah sekarang jadi pembuli, ya nggak beda tuh namanya. Ya nggak seperti itu, bukan kemenangan yang seperti itu. Yang dulu tertolak terus, ya aku pengen ngalamin kemenangan. Ya jadi orang yang populer, ya jadi TikToker, ya yang viral dan segala macam. Nggak seperti itu. Itu bukan kemenangan yang Tuhan maksudkan untuk hidupmu. Ya itu kemenangan-kemenangan yang diukur dari pemikiran lahiriah manusia, kemenangan-kemenangan yang dari dunia ini. Ya, tapi kemenangan yang hari ini kita mau alami itu adalah kemenangan yang memang Bapak sediakan buat hidup kita dan itu lebih daripada hal-hal yang lahiriah. Ya, demikianlah saya pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan. Saya dipanggil sebagai imam yang berkerajaan untuk mewakili Bapa di muka bumi ini. Ya, dengan memegang janji Bapa dan rela didewasakan sehingga saya dapat menyatakan kualitas kehidupan pribadi Yesus yang sudah ada di dalam saya. Nah, janji itu sudah ada di dalam saya. Janji itu saya terima ketika saya percaya dengan Yesus. Ya, dan itu sudah ada di dalam diri saya, ya. Kemenangan itu sudah ada di dalam diri saya. Tapi hari ini saya perlu terus-menerus memegang janji. Saya perlu terus-menerus memegang janji Tuhan. Ya, sehingga lewat janji itu ya saya rela untuk didewasakan. Ya, saya jadi pribadi yang dewasa, bukan lagi pribadi yang anak-anak. Ya, sehingga ketika saya jadi pribadi yang dewasa, saya teguh memegang janji Bapa. Disitulah saya menyatakan kemenangan yang sudah diberikan bagi hidup saya. Nah, hari ini kita mau lebih dalam lagi ya mengambil pembelajaran ini ya. Gimana saya menjadi pribadi yang dipisahkan dan yang sudah berkemenangan itu. Ya, pribadi yang sudah berkemenangan itu, ya poin yang pertama, ya dia menerima kasih dan penerimaan Bapa, bukan yang lain. Ya, hari ini yang perlu saya terima itu adalah kasih dan penerimaan Bapa, bukan yang lain. Yang lain itu apa? Yang lain itu banyak. Ya, yang lain itu ketertuduhan. Ya, kamu nggak layak untuk menerima rasa tertuduh itu. Apalagi self pity, ya pengasihanan diri. Kamu nggak layak buat menerima pengasihanan diri. Yang lain apa? Yang lain khawatir, ketakutan. Kamu nggak layak untuk menerima semua hal itu. Tapi untuk hidup di dalam kemenangan, ya saya hanya perlu menerima kasih dan penerimaan Bapa. Cuma kasih yang saya perlu terus menerima saya terima dari Bapa. Itulah yang menjadikan saya menang. Ya, bukan yang lain, ya.
Rasa ketertuduhanmu itu enggak membuat engkau semakin teguh, enggak lagi jatuh di dalam dosa, enggak. Ya, rasa bersalahmu itu enggak akan membuat engkau jadi pribadi yang lebih berbeda, enggak bisa. Tapi hanya kasih yang sanggup mengubah hidupmu, kasih yang sanggup mengangkat hidupmu. Nah, dan itulah yang Tuhan Bapa sediakan, Tuhan Bapa nyatakan buat hidupmu. Nah, dalam kisah Yosua ya, kita ambil lagi pembelajaran dari Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan Ia akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, ini ceritanya Musa itu lagi mengutus 12 pengintai. Ya, di 12 pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Nah, mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka lihat ya di tanah Kanaan itu ada susu dan madu berlimpah-limpah. Ya, mereka lihat ada anggur. Ya, anggur itu yang satu buahnya itu segede kepala manusia. Ya, seperti firman Tuhan, ini enggak ngada-ngada bro. Ya, satu tandan anggur itu diangkat sama 2 orang. Ya, nah itu kemenangan yang Bapak sediain buat bangsa Israel. Ya, beyond daripada apa yang bisa kita pikirkan. Nah, tapi 12 orang itu kembali kepada Musa dengan 2 berita yang berbeda. Ya, 10 orang kembali dengan berita ketakutan dan mereka bilang, jangan masuk ke tanah perjanjian itu. Ya, banyak raksasa-raksasa. Ya, mereka kanibal, mereka makan sesama mereka. Nanti kalau kita masuk, wah kita juga jadi santapan bagi mereka. Nah itu 10 pengintai itu kembali ke Musa dengan berita ketakutan. Ya, mereka ragu, beneran gak sih Tuhan ini sediain buat mereka? Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb ini datang sama Musa. Dia katakan, jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Yosua dan Kaleb mereka teguh berpegang dengan janji Tuhan. Bahwa Tuhan tuh sudah janjiin bangsa Israel untuk masuk, ya pasti masuk. Ya sama, ketika Tuhan udah janjiin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya keluar. Walaupun Firaunnya sejahat-jahat itu. Ya tetap aja bisa keluar. Ya nah ini gimana, cuma raksasa-raksasa doang loh. Masa gak bisa Tuhan? Ya itu yang Yosua dan Kaleb katakan. Ya, Yosua dan Kaleb itu mereka melihat kasih dan penerimaan Tuhan, bukan yang lain. Ya, walaupun ada raksasa-raksasa, walaupun ada ketakutan, walaupun ngeri kayaknya, ya mereka abaikan itu. Mereka hanya melihat kasih dan penerimaan Bapa saja, bukan yang lain. Ya, mereka enggak lagi mencampurkan janji Tuhan itu dengan hitung-hitungan manusia. Ya, nih bangsa Israel itu bangsa yang enggak pernah perang. Ya, kerjanya dulu di Mesir cuma bikin piramid, ya, bikin batu bata, ya, tukang bangunan dibawa keluar dari Mesir, ya, jalan keliling-keliling di padang gurun, nggak pernah perang dan mereka hari ini mesti masuk ke satu negeri yang Tuhan katakan, ya, Tuhan akan beri, ya, raksasa-raksasa itu sebenarnya akan dikalahkan. Nah, tapi bisa nggak Yosua, bisa nggak Kaleb ini mikir perhitungan ya di dalam pikiran. Kita nggak pernah perang, udah 40 tahun jalan kaki doang di padang gurun ya. Lihatnya lu lagi. Ya, pegang pedang aja tuh nggak pernah. Ya, makanan disediain sama Tuhan. Ya, pegang pisau aja tuh nggak bisa mereka. Tapi mereka mesti lawan raksasa-raksasa. Kalau logik mereka jalan, batal nih, ya, batal masuk. Dan itu yang terjadi dengan 10 orang yang lain. Ya, 10 orang yang lain itu pikiran mereka tuh jalan hitung-hitungannya. Ya, benar gak sih ini Tuhan janji? Ya, tapi kayaknya gak mungkin deh, gak cukup deh. Benar gak sih ini Tuhan janji aku akan bisa kuliah? Kayaknya orang tuaku makan aja susah ya, masa bisa kuliah? Benar gak sih kondisi aku bisa berubah? Kayaknya aku aja dari lingkungan yang seperti ini. Benar gak sih aku bisa berubah? Ya, orang tuaku aja berantem terus di rumah. Ya, seringkali logika kita tuh jalan terus. Ya, kita lebih mempercayai yang lain selain kasih dan penerimaan Bapa. Tapi hari ini kalau kita mau fokus kepada kasih dan penerimaan Bapa, jangan ambil yang lain, jangan ambil hal-hal yang gak menguatkan engkau,
jangan ambil itu. Tapi hari ini percaya, kalau Bapak mengasihimu, engkau tuh kepunyaan Allah. Ya, tangkap itu dalam-dalam di dalam hidupmu. Engkau tuh kepunyaan Bapa. Ya, kepunyaan Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Ya, masa dia nggak peduli sama hidupmu? Kalau engkau kepunyaan Allah, masa Bapa nggak peduli sama masa depanmu? Kalau engkau kepunyaan Allah, masa Bapa nggak peduli dengan segala pergumulan yang ada di dalam hidupmu? Ya, jadi terimalah kasih dan penerimaan Bapa, jangan yang lain. Ya, di Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini berita yang dibawa 10 pengintai yang lain, dan Yosua dan Kaleb, mereka mengabaikan itu semua. Mereka nggak mau peduli dengan semua hal itu. Ya, mereka hanya mau menerima kasih dan penerimaan Bapa. Ya, ketika saya teguh kepada kasih dan penerimaan Bapa, ya, maka saya akan rela untuk membuang setiap penglihatan. Ya, boleh di next slide-nya. Ya, saya rela membuang setiap penglihatan, ya, unquote, ya, yang melemahkan. Ya, rela nggak hari ini saya membuang setiap penglihatan itu? Ya, hari ini apa yang bikin engkau nggak merdeka? Ya, apakah engkau jatuh bangun terus di dalam dosa? Ya, engkau jatuh bangun terus di dalam dosa pornografi, engkau jatuh bangun terus di dalam dosa kenajisan, ketidakkudusan, ya. Tapi hari ini kalau engkau mau menang dari dosa itu, rela nggak engkau membuang penglihatan-penglihatan yang melemahkan? Kau rela nggak membatasi apa yang engkau tonton? Engkau lihat di sosial media, engkau lihat di Instagram, di TikTok. Ya. Karena kalau engkau percaya bahwa Tuhan bisa memerdekakan engkau dari dosa itu, tapi engkau nggak membuang penglihatan-penglihatan itu, ya sama aja. Ya, Tuhan udah setengah mati nih ya. Tuhan gak setengah mati sih. Tuhan udah berikan kemenangan itu. Ya betul, Tuhan sudah berikan lewat kematian Kristus. Ya, tapi engkau masih aja ya nonton Barbie ya. Ya. Di Barbie ya wanita-wanita pakai bikini, pakai pakaian-pakaian yang minim. Ya gimana mau menang ya? Engkau sendiri mencemplungkan dirimu kepada pencobaan. Jangan seperti itu. Ya. Yang wanita-wanita ya masih seru nonton drama Korea ya, nonton oppa. Ya jangan ya, yang pria-pria juga sih sebenarnya banyak juga nih yang nonton drama-drama Korea. Ya. Di Serpong ya, kalau di sini nggak tahu. Ya, banyak anak-anak yang saya temenin ya di Komsel. Ya, tiap minggu cerita, ya nih Kak habis jatuh dosa nih. Tapi yang nggak menjaga dirinya. Dia masih tetap percaya sama penglihatan-penglihatan itu. Ya, jadi nggak heran kemenangan itu nggak dinyatakan lewat hidupnya dia. Ya. Dan teguh berdasarkan kasih dan janji Bapa saja sehingga saya tidak mau berbalik karena hal-hal sulit dan mustahil. Kalau saya pegang janji Bapa, ya kita nggak akan gampang untuk mundur, nggak akan gampang untuk ya ketemu hal yang sulit sedikit, ya kita mundur enggak. Tapi ya ada Bapa, ada janji dalam hidup kita. Ya dalam hidupku pun juga, ya aku juga bergumul sama dosa. Aku bergumul sama dosa pornografi, ya tapi aku ambil keputusan untuk aku membuang semua hal itu. Ya, aku memutuskan untuk gak main sosial media, aku memutuskan untuk gak nonton bioskop, gak nonton film-film seperti itu, enggak. Aku memutuskan buat enggak. Semua hal yang membuat aku bisa jatuh, aku putuskan untuk enggak. Ya, dan hari ini aku lihat ya kemenangan itu terjadi dalam hidup aku. Dan itu juga bisa terjadi di dalam hidup sahabat-sahabat. Ya kalau hari ini engkau rela untuk membuang setiap penglihatan-penglihatan itu. Ya, engkau bergumul dengan rasa minder. Ya, tapi engkau ya scroll terus. Ya, engkau bandingin dirimu terus dengan orang-orang yang ada di sosial media. Yang gimana gak minder terus. Ya jangan. Tapi hari ini buang setiap penglihatan-penglihatan itu. Rela untuk membuang semua hal yang dari dunia ini yang bikin engkau tuh lemah, yang gak meneguhkan hidupmu. Tapi hari ini ketika engkau sudah membuang, ya ambil kasih itu, ambil janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu iya dan amin di dalam dirimu. Dan hanya lihat janji itu saja, sehingga engkau akan mampu untuk terus berjalan, engkau gak akan mundur. Ya, ketika engkau mau hidup benar, teman-temanmu godain lagi. Ya, aduh gak enak lah sama teman-teman. Ya jangan.
Ya, jangan mundur, tapi terus pegang janji itu. Ya, terus poin yang kedua, ya. Menyatakan iman bukan menyebarkan ketakutan. Ya, jadi ketika saya teguh melihat bahwa kemenangan itu ada di dalam hidup saya, Bapak sudah menyatakan. Ya, saya mau menyatakan iman terus, ya, bukan menyebarkan ketakutan. Saya mau menyatakan iman lewat hidup saya. Ya, begitu juga kita lihat dari kisah hidup Kaleb. Ya, di Bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kami akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ya, kemudian di ayat Bilangan 14 ayat 9 juga katakan, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut." Ya, jangan takut ya. Berkali-kali Kaleb dan Yosua itu meyakinkan bangsa Israel, jangan takut, Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan sudah berkenan dengan bangsa kita. Berkali-kali ya, Yosua dan Kaleb itu terus menyatakan imannya. Walaupun 10 orang pengintai yang lain, mereka juga terus menyebarkan ketakutan. Wah, mereka raksasa, kita kayak belalang, kita akan dilahap gampang sekali. Ya, terus mereka kumpulin lagi orang-orang yang percaya sama mereka. Udahlah, kita balik aja ke Mesir dan segala macam. Ya, tapi hari ini ketika kemenangan itu ada, saya mau terus menyatakan iman itu, bukan menyebarkan ketakutan. Ya, dan kemudian di ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ya, nah inilah yang terjadi sama anak-anak Tuhan yang mau percaya sama kemenangan itu. Ya, kita selalu diperhadapkan dengan mau dilempar batu, ya dilempar batu sama dunia sebenarnya. Dilempar batu dengan penilaian orang, dilempar batu dengan tuntutan-tuntutan hidup. Ya, ketika engkau teguh dengan imanmu, pasti gak mudah. Ya, siapa yang bilang kalau punya iman jadi mudah? Enggak mudah. Ya, Yosua sama Kaleb aja ini mau dilempar batu. Nah, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada orang-orang Israel. Ya, di sini ada pembelaan Tuhan ternyata. Ya, ada pembelaan Tuhan kepada Yosua dan Kaleb yang mereka teguh dengan kemenangan itu. Ada pembelaan Tuhan ketika saya menyatakan iman. Ya, jadi ketika saya terus menyatakan iman, ya, saya bisa peka. Dan saya tahu saatnya untuk menolak ketidakbenaran. Ya, ketika ada iman di dalam diri saya, ada kepekaan untuk saya itu menolak setiap ketidakbenaran. Ya, pasti banyak pemikiran penuduhan di dalam diri saya, pikiran-pikiran mau berhenti, pikiran-pikiran udahlah kemarin juga baru jatuh lagi, udahlah kayaknya selama-lamanya bakal seperti ini. Ya, pasti banyak suara-suara seperti itu. Tapi ketika ada iman, di situ ada kepekaan. Untuk saya bisa bedain, ini gak benar, ya, ini gak benar, janji Tuhan tuh gak seperti ini. Dan saya mau teguh dengan janji Tuhan itu. Dan bukan hanya saya peka, tapi juga saya menyatakan, ya, saya menyatakan melalui perkataan dan sikap kehidupan. Ya, pasti ada pembelaan dari Tuhan. Nah, masalahnya banyak anak-anak Tuhan, ya percaya sih Tuhan mengubah hidup mereka. Tapi sikap kehidupannya masih males, masih mager, ya. Ya, gak bisa dinyatakan kemenangan itu. Ya, bukannya Tuhan gak mau beri gitu loh. Tapi sikap hidupmu aja tuh gak percaya. Ya, percaya Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau sembuhkan sakitmu. Tapi ya minum dikit-dikit minum obat. Ya gimana coba? Ya bukannya gak boleh minum obat. Ya, tapi hari ini percayamu tuh bicara apa di dalam hidupmu? Ya, karena ketika engkau ada iman, di situ pasti ada tindakan. Ketika engkau ada iman, di situ pasti ada sikap kehidupan. Ya, ada perkataan dan sikap kehidupan yang menyatakan imanmu. Ya, imanmu bicara apa hari ini? Ya, pasti nggak mudah, tapi di situ ada pembelaan Tuhan. Nah, jadi hari ini ya teguh hari ini memegang, teguh hari ini mengambil janji itu. Ya. Engkau adalah bangsa yang kudus, engkau adalah umat kepunyaan Allah, engkau umat pilihan. Ya, dan hari ini dunia selalu mau membawa engkau keluar dari semua hal itu. Ya, tapi hari ini ada kepekaan di dalam dirimu untuk menolak setiap ketidakbenaran.
Ya, menolak setiap kondisi-kondisi di mana engkau ngerasa nggak berdaya, engkau kayaknya pengennya tuh jadi korban aja. Ya jangan, di situ nggak benar karena engkau bukan korban. Ya, engkau bukan korban dari respon orang lain, engkau bukan korban dari orang tuamu, engkau bukan korban dari keputusan-keputusan yang salah, bukan. Tapi engkau adalah anak Bapa, engkau dikasihi. Engkau bisa salah, tapi engkau tetap dikasihi. Itu kebenaran. Ya, hal-hal yang nggak benar itu pasti membuat engkau self pity. Ya, tapi hari ini nyatakan imanmu, terus nyatakan imanmu, karena di situ ada pembelaan Tuhan. Ya, poin yang ketiga, ya hanya penyertaan Bapa bukan yang lain. Ya, saya bisa mengalami kemenangan itu hanya karena penyertaan Bapa bukan yang lain. Hanya karena penyertaan Bapa. Ya, Bilangan 14 ayat 9, ya hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ya, di sini Kaleb katakan bahwa sebab mereka akan kita telan habis, ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Orang yang menyadari penyertaan Bapa pasti bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, nah di sini Kaleb katakan bahwa mereka akan kita telan habis, ya di situ bahasa aslinya itu lechem, yang artinya itu roti, ya lechem itu Lechem itu juga sama artinya dengan Bethlehem, ya Bethlehem, ya rumah, Bet itu rumah, Lechem itu roti. Nah, jadi di sini Kaleb itu melihat raksasa-raksasa itu seperti roti, ya kalau melihat roti sama raksasa, ya pasti beda. Ya kalau melihat roti tinggal kita makan, ya ini kayak kita ngelihat cake di sini, ya. Kaleb melihat raksasa-raksasa di tanah Kanaan itu kayak cake ini yang imut, cute, gak ada ketakutan ya. Dan bahkan Kaleb katakan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka itu ibaratnya tuh sel ya, artinya tuh shadow ya. Yang melindungi mereka tuh cuma bayangan ya. Siapa yang takut sama bayangan? Ada yang takut sama bayangan? Coba colek dulu kiri kanannya. Kamu takut sama bayangan? Ya, ada yang ragu-ragu, ya gak apa-apa, hari ini kita doakan ada kemenangan. Ya, sama bayangan singa takut? Takut ya, bayangan aja loh. Ya, lebih ngeri kucing kayaknya daripada bayangan singa. Ya, tapi kan ini bayangan itu bisa datangnya dari gambar-gambar aja, Richard. Ya, bukan singa beneran. Nah jadi ya intinya itu bayangan ya. Hari ini kadang-kadang hanya bayangan-bayangan aja yang mendatangi diri kita ya. Bayangan tentang masa depan suram, masa depan gak punya pasangan. Ya ada yang punya bayangan seperti itu, ya kita usir ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya bayangan-bayangan apalagi ya di dalam pikiran kita, bayang-bayang kekelaman. Kayaknya suram gitu ya. Bayang-bayang apa lagi di dalam pikiran kita? Itu cuma bayangan, belum tentu terjadi. Ya, engkau melewati bayangan pun engkau nggak akan kenapa-napa. Ya inilah, ya ketika saya menyadari ada penyertaan Bapa, ya kita bisa lihat segala sesuatu itu dari sudut yang berbeda. Ya, ada cara pandang yang berbeda ya. Gak melulu hanya seperti itu saja ketika ngeliatin masalah di dalam hidupmu. Ya, dan hari ini ya banyak anak Bapak terjebak hidupnya tuh pengennya nyelesain masalah terus. Ya, padahal hari ini hidupmu, engkau ada di dunia ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah gak akan pernah berakhir. Ya, hidupmu bisa berakhir tapi masalah akan tetap ada. Ya, utang-utang pinjolmu itu bisa tetap ada walaupun engkau udah meninggal gitu ya. Nah itu artinya masalah tuh selalu ada ya. Engkau belum ada di dunia ini, masalah juga sudah ada. Tapi kalau engkau hidup hanya fokus menyelesaikan masalah-masalah yang ada, engkau gak akan pernah bisa menggenapi kehendak Bapa. Ya. Jadi hari ini jangan hanya selesaiin masalah. Tapi hari ini lihatlah masalahmu dari sudut pandang yang berbeda. Karena ada iman. Ketika ada iman di dalam dirimu, engkau bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya ini juga yang terjadi ya sama Petrus dan Yohanes ya di Kisah Rasul 4 ayat 13. Ya ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus.
Ya, kalau ada penyertaan Bapa, ya penyertaan Bapa itu nggak ditentukan dari apa yang engkau miliki. Ya, engkau mau punya harta sebanyak apapun, tapi kalau nggak ada penyertaan Bapa, ya nggak ada apa-apa juga. Ya, tapi kalau engkau begitu terbatas, tapi engkau menyadari ada penyertaan Bapa di dalam hidupmu, nggak ada yang bisa membatasi hidupmu. Ya, seperti Petrus dan Yohanes. Ya, Petrus dan Yohanes mereka nggak terpelajar, mereka dihadapkan kepada sidang-sidang, mereka lagi di sidang, ditanyain macam-macam. Ya, tapi karena penyertaan Bapa, ya semua orang itu terheran-heran. Ya, semua orang terheran-heran. Tapi Petrus dan Yohanes heran enggak? Enggak. Petrus dan Yohanes enggak heran gitu karena Petrus dan Yohanes menyadari penyertaan Bapa itu ada dalam hidup mereka. Sehingga mau ada masalah apapun mereka tahu mereka pasti akan bisa lewati itu. Ya karena ada penyertaan Bapa bukan yang lain, bukan dengan cara-cara saya, bukan dengan strategi-strategi yang saya buat, bukan dengan skenario-skenario di dalam pikiran saya. Ya bukan dengan plan A, B, C, D, E sampai Z, bukan. Ya, rencana-rencana saya itu nggak akan pernah ada yang bisa memberikan kepastian. Ya, tapi yang bisa memberikan kepastian itu cuma janji Tuhan, cuma kebenaran yang bisa memberi kepastian di dalam hidupmu. Ya di Zakaria 4 ayat 6b, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, karena roh Tuhan ada di dalam diri setiap kita, roh Tuhan ada di dalam diri setiap kita, bukan karena keperkasaan. Ya, mau kuat-kuatan, ya kayak Samson kekuatannya terbatas, bisa hilang. Ya, bukan karena kepintaranmu, ya kepintaranmu bisa habis, ya bisa gak ada jalan. Ya, tapi roh Tuhan yang ada di dalam dirimu, penyertaan Bapa di dalam hidupmu, itu melampaui semua hal itu. Ya, dan itulah penyertaan Bapa. Ya, terang firman yang saya hidupi akan membawa pengenalan. Ya, terang firman yang saya hidupi, kebenaran yang saya hidupi dalam diri saya. Ketika saya mau terus-menerus taat, ketika saya mau taat mempercayai firman, di situ hidup saya akan terang. Sehingga ketika ada terang, saya bisa melihat masalah dengan jalan yang berbeda. Ya, tapi kalau nggak ada terang firman, mau dikasih solusi macam-macam pun juga tetap aja bingung. Ya, dikasih solusi macam-macam pun juga ya butek aja gitu ngelihatnya. Tapi kalau di situ ada terang, ada firman yang menerangi hidup saya, ya di situ saya akan melihat masalah itu beyond daripada masalah itu. Saya akan melihat bahwa di situ sebenarnya ada pengenalan yang benar. Ya, ada pengenalan yang benar akan penyertaan dan kasih Bapa. Ya, kayak Kaleb tadi. Kaleb ketika dia taat dengan janji Bapa, di situ ada perbedaan dari hidup Kaleb ya. Dia melihat selalu ada penyertaan Bapa. Mau sebanyak apapun yang mereka hadapin, di situ ada penyertaan Bapa. Nah, dan hari ini selalu ada penyertaan Bapa ketika ada terang firman di dalam hidupmu. Ya, jadi jangan cari solusi, jangan, tapi carilah Tuhan. Taatilah firman Tuhan, percayailah kasih. Ya, kalau engkau ada masalah, engkau datang ke Tuhan, jangan minta solusi. Ya, Tuhan tuh nggak kasih solusi, tapi Tuhan itu menyatakan kasihnya. Tuhan itu menyatakan penyertaannya. Karena bukan masalah selesai yang penting sebenarnya, tapi bagaimana engkau bisa mengenal Bapa lewat setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, disitulah engkau akan bertumbuh, engkau akan jadi dewasa. Ya, jangan anti sama masalah, jangan anti sama ketidakidealan, dan jangan juga cari-cari masalah, ya, jangan. Tapi carilah pengenalan yang benar, ya, karena ketika engkau mengenal Tuhan, di situ ada kedewasaan di dalam hidupmu. Engkau akan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya, sehingga ada ruang untuk roh Tuhan bekerja melalui hidupmu. Engkau bisa dipakai sama Tuhan seperti Petrus dan Yohanes. Engkau bisa dipakai sama Tuhan. Ya, di dalam hidupku juga ya banyak masalah datang silih berganti ya. Tapi buatku juga ya satu pembelajaran ya. Karena aku orangnya terbiasa untuk cari solusi ya. Sebelum masalah ada, aku harus udah punya solusi. Ya, mesti prevent for the worst ya, mesti mempersiapkan yang terburuk
kelihatannya baik tapi itu nggak benar. Ya karena firman Tuhan nggak mengajarkan kita gitu loh untuk prepare for the worst. Ya karena yang Bapak sediain itu selalu yang the best. Ya justru hari ini yang aku perlu prepare adalah yang the best yang Bapak mau beri di dalam hidupku. Ya percaya nggak hari ini Bapak bisa memberi yang terbaik di dalam hidupmu? Ya percaya, ya tangkap di dalam hatimu, bukan yang worst aja. Ya tapi hari ini percaya bahwa ada janji Tuhan di dalam hidupmu, ya sehingga engkau bisa melihat masalah itu berbeda. Engkau bukan lagi ketambahan masalah, tapi engkau ketambahan kasih karunia. Engkau bukan lagi ketambahan kesulitan, tapi engkau ketambahan penyertaan Bapa. Ya, lihatlah setiap masalah ketidakidealan itu jadi kesempatan untuk engkau ngalamin kemenangan. Ya, sehingga yang engkau menang itu engkau bukan menang dari apa yang di luar. Ya, engkau bukan menang dari temanmu. Engkau bukan lebih benar dari siapapun, ya. Tapi engkau ngalamin kemenangan itu, engkau menang dari dirimu sendiri sebenarnya. Engkau menang dari apa yang ada di dalam dirimu. Engkau menang dari setiap perasaan minder. Engkau menang dari dosa yang ada di dalam dirimu. Engkau menang dari setiap ketakutan yang ada di dalam dirimu. Itulah kemenangan yang sejati. Ya, dan Bapa mau membawa engkau ngalamin kemenangan itu yang di dalam. Ketika engkau menang di dalam, yang di luar itu udah gak ada apa-apanya. Ya, tapi seringkali yang di dalam masih campur aduk, masih bergejolak, ya pengennya kita buru-buru selesaiin yang di luar. Pengennya cari tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Pengennya cepet-cepet cari tahu, ya gimana caranya supaya orang gak menilai aku buruk. Ya pengennya cepet-cepet terus, jangan. Ya, tapi hari ini alami kemenangan itu yang di dalammu. Sehingga ketika engkau ngalamin kemenangan yang ada di dalammu, yang di luar mau gejolak seperti apapun, engkau bisa melihat itu semua cuma bayangan. Ya, dan engkau ketika Bapa bersama hidupmu, engkau bisa melahap semua bayangan-bayangan itu. Ya, kita mau fast forward ke 38 tahun kemudian. Ya, tadi kisah 10 pengintai itu, 12 pengintai itu, karena mereka nggak percaya, maka mereka dibikin keliling-keliling, ya keliling-keliling 40 tahun dan di sini ya 40 tahun kemudian, ya di Yosua 2 ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Ya ini perkataan siapa? Ini adalah perkataan Rahab. Ya Rahab ini adalah pelacur yang tinggal di tembok Yeriko. Ya, jadi sebelum Yosua mau masuk ke tanah Kanaan, Yosua juga kirim 12 pengintai juga. Nah tapi inilah berita yang mereka dengar sebenarnya. Jadi ketika bangsa Yeriko itu udah dengar, Tuhan udah selamatin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tuh udah gentar, mereka tuh udah ketakutan. Kayaknya ini tinggal tunggu waktu aja nih bangsa Israel datang. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Mereka lagi nunggu buat dikalahin. Gak datang-datang bangsanya, malah keliling-keliling di padang gurun. Ya itulah tanda ya, itulah bukti bahwa ya sebenarnya apa yang di luar itu gak akan pernah bisa menghancurkan dirimu ketika engkau percaya. Nah, bangsa Israel gak percaya. Bangsa Israel menolak janji Tuhan. Bangsa Israel memilih untuk lebih percaya dengan ketakutan-ketakutan mereka. Padahal ya bangsa di Kanaan itu udah siap dikalahkan, udah siap nyerah sebenarnya. Nah, jangan-jangan juga hidupmu juga seperti itu. Ya, banyak hal mungkin yang kau takutkan. Banyak hal yang mungkin kau ragu di dalam hidupmu. Tapi jangan-jangan kemenangan itu udah di depan mata sebenarnya. Kemenangan itu ada di balik ketakutanmu, tapi engkau gak pernah mau deal dengan ketakutanmu itu. Engkau gak pernah mau deal dengan kekhawatiranmu. Engkau gak mau deal dengan setiap pemikiran-pemikiran itu di dalam pemikiran-pemikiran yang ada di dalam dirimu. Engkau gak mau untuk memilih percaya. Padahal mungkin besok engkau sudah ngalamin kemenangan itu. Kemenangan itu sudah dinyatakan di dalam hidupmu. Ya terakhir Roma 8
ayat 31 dan 35. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, Allah ada di pihakmu, gak ada yang bisa melawan engkau. Ya, terakhir kita mau baca statement ini bareng-bareng yuk. Boleh statement yang terakhir? Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Melalui setiap penyertaan Bapa atas hidup saya yang rela untuk hidup dalam pengudusan dan yang terus memegang janji-janji Bapa. Amin. Ya, hari ini Tuhan memanggil hidupmu. Boleh maju tim penyembahan? Ya. Kita juga bangkit berdiri yuk. Ya, janji Tuhan apa yang ada di dalam hidupmu? Janji kemenangan apa yang kau sudah terima di dalam hidupmu? Janji Tuhan yang mau melepaskan kau dari dosa, Tuhan yang menyembuhkanmu, Tuhan yang menyertai hidupmu, Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Janji apa yang ada dalam hidupmu? Mari renungkan janji itu sambil kita nyanyikan pujian ini. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Raksasa apa yang ada dalam hidupmu? Raksasa apa yang kau hadapi hari ini? Ketika Tuhan menaruhkan janji di dalam hidupmu, tapi hari ini raksasa apa yang kau hadapi? Ketidakpercayaan apa yang ada di dalam hidupmu? Keraguan apa? Kekhawatiran apa yang ada di dalam hidupmu? Ketertuduhan apa yang ada dalam hidupmu? Sehingga engkau rasanya, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya mustahil. Tapi hari ini Tuhan katakan, mereka seperti roti. Mereka seperti roti dan hari ini
Mereka seperti bayangan, gak ada yang membahayakan hidupmu. Tapi hari ini maukah engkau percaya? Maukah engkau membuang setiap pikiran-pikiran itu? Maukah engkau membuang setiap penglihatan-penglihatan yang membuat engkau gak percaya? Maukah engkau membuang rasa bersalahmu? Kau membuang ketertuduhan, penuduhan-penuduhan di dalam hidupmu, dan hari ini kau memilih untuk percaya. Dan hari ini kalau engkau mau diteguhkan, kau mau dikuatkan, taruh tanganmu di dada. Supaya hari ini pemimpin-pemimpin bisa meneguhkan hidupmu, mendoakan, menyatakan iman bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini mari kita datang sama Bapa yang mengasihi kita. Engkau gak hanya hadir di sini, tapi Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau hadir dalam hidup kami, Bapak. Sehingga hari ini apapun yang jadi batasan dalam hidup kami, itu gak akan pernah bisa menghalangi kami untuk mengalami kemerdekaan itu. Itu gak pernah bisa menghalangi kami untuk mengalami kemenangan itu. Hari ini gak ada raksasa-raksasa yang bisa membatalkan janjimu. Tapi hari ini bagian kami. Kami mau percaya dan kami mau terus percaya bahwa janji itu adalah untuk kami. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Bapa yang gak pernah berubah dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau percaya, kami mau mengalami kemenangan itu. Sampai kemenangan itu dinyatakan dalam hidup kami. Sampai kemenangan itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Dan kemenangan itu nyata melampaui setiap raksasa-raksasa yang ada. Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur hari ini buat perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Engkau Bapa terus menerima kami apa adanya. Kami bersyukur karena Engkau Bapa gak menuduh kami, gak menghakimi kami. Tapi Engkau Bapa yang mau terus mengangkat hidup kami. Engkau Bapa yang terus mau mengangkat hidup kami di atas Raja Wali. Engkau Bapa yang menjadikan kami harta kesayangan-Mu. Engkau Bapa yang menjadikan kami kesayangan. Sehingga hari ini gak ada apapun di dunia ini
yang mampu memisahkan kami dari Engkau. Dan hari ini kami mau terus alami kemenangan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke teman-teman, boleh silakan duduk dulu. Kita mau say thanks dulu ya ke Ko Ferry. Oke, briefing dulu briefing. Kita mau siapin ini heart kita. Sembunyiin dulu di belakang. Dalam hitungan ketiga kita bilang terima kasih Ko Ferry, Tuhan Yesus memberkati. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terima kasih Ko Ferry, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Karena ini acara birthday, gak afdol ya kalau gak tiup lilin ya. Gak afdol kalau gak tiup lilin. Nah ini kita juga udah ada kue, so sekarang kita akan panggilin perwakilan dari teman-teman kita untuk bisa meniup kue ini bareng-bareng, oke? Kita panggilin satu-satu. Boleh standby dulu ya di depan, ada Kodeon sebagai leader kita beserta Cisela. Kemudian Cemonik juga boleh ke sini. Kemudian Koel dan Chief Rizka juga boleh maju ke depan sini. Oke, kita juga mau panggilin perwakilan lagi Bapak Gembala kita yaitu Ko Irfan dan Ko Peter juga boleh maju ke depan bersama-sama di sini. Dan buat Ko Ferry juga kami undang buat bareng-bareng kita tiup lilin di sini. Kita mau bersama-sama ya teman-teman menyanyikan lagu Happy Birthday sebelum kita tiup bareng-bareng lilinnya. Yuk, musik boleh. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Boleh ya tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, sudah mati. Boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, sekarang tiup lilinnya sudah, perayaannya sudah, waktunya kita mau berdoa. Aku boleh minta tes, iya. Aku boleh minta Ko Peter dan Ko Irfan mungkin ada sepatah dua kata sih. Menurut saya, Oke, selamat ulang tahun kalian semua. Terima kasih. Saya absolutely happy. Nggak nyangka setahun yang lalu kita mulai karena sebenarnya nggak unplanned ya waktu itu ya. Karena terus ngelihat banyak anak muda, kita juga dulu berpikir nanti dulu belum waktunya. Tapi ya perjalanan Tuhan baiklah. Tadi kan seperti Kak Ferry sudah share ke kalian. Kalau kita semua berjalan bersama Tuhan, ada aja Tuhan jalanin. Jadi selamat ulang tahun, ini buat kalian semua juga. 1 tahun sangat-sangat masih muda. Many welcomes, banyak hal yang kalian akan bisa capai. Dan kalianlah penerus generasi PCC Jakarta ini. Ya, Tuhan berkati, God bless. Sudah dengar kan? Terima kasih. Ya, youth itu sesuatu yang
awalnya kita mau bentuk itu agak berat. Kenapa? Karena di umum saja kadang kita merasa kita masih kurang tenaga dan sekolah minggu waktu itu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pastor Peter bahwa kayaknya kurang mantap kalau misalnya tidak ada generasi youth yang kita harus bina. Karena youth ini buat kami adalah ujung tombak pelayanan dan kita harus bisa regenerasi ya. Dan waktu kami berdoa, bersyukur ada Tuhan kirimkan teman-teman yang seperti El ini dan teman-temannya. Dan juga ada banyaklah orang-orang baru yang akhirnya gabung dan mereka bisa bantu dalam pelayanan youth. Kami juga bersyukur ada Dion dan Sheila yang akhirnya mereka juga harus Dion bisa memutuskan untuk melayani secara penuh. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Awal saya berpikir, aduh kami lagi yang capek nanti kan. Tapi bersyukur ada yang lebih capek. Jadi ya saya percaya bahwa ini awal yang masih sangat muda, tapi dengan umur 1 tahun kami sudah melihat banyak penyertaan Tuhan buat youth di sini. Jadi saya percaya ke depan Tuhan akan pasti berkati dengan jiwa yang lebih banyak, saya yakin. Dan kita akan sama-sama mendukung youth sampai nama Tuhan ditinggikan, sampai nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Oke, kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setahun usia yang Kau sudah berikan Tuhan buat Youth of Light. Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Dion dan Sheila. Tuhan, Engkau berkati Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmah, tambah-tambahkan pengurapan Tuhan buat mereka. Bapak, kami percaya ketika Engkau percayain mereka untuk melayani Engkau tempat ini, di youth khususnya Tuhan, Engkau ada urapi mereka dengan pengurapan yang khusus, yang spesial. Dan kami percaya Tuhan lewat pelayanan mereka akan ada banyak orang diberkati. Terima kasih juga buat tim, buat El, buat Monik, buat Friska juga teman-teman yang ada di sini Tuhan, yang kami mungkin gak sebut namanya satu persatu. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat tim ini. Terima kasih buat segala sesuatunya. Terima kasih buat setiap kebaikan, kemurahan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Sebab kami percaya Tuhan ini hanya awal. Dan kami yakin Tuhan akan ada banyak pelipat ganda, akan ada banyak pertumbuhan yang terjadi. Dan kami akan mendengar banyak kesaksian yang muncul dari youth ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur. Terima kasih untuk Pastor Ferry yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu dahsyat. Biar hamba-Mu juga Engkau pakai dengan luar biasa dan tim. Sehingga mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, mengubah banyak paradigma. Dan sehingga orang-orang boleh mengenal Tuhan lebih lagi, lebih intim lagi. Seperti Bapa, kerinduan Bapa untuk setiap kami boleh mengenal Engkau dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan kami serahkan Youth of Light ini ke dalam tangan-Mu, dalam tangan pengasihan anugerah Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jangan duduk dulu, jangan digeser dulu kuenya. Mau difoto dulu, oke? Boleh merapat ya, jangan kayak orang musuhan jauh-jauh sekali. Deketan-deketan. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali teman-teman semuanya. Dan boleh dipindahkan kembali kuenya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengumuman. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang udah datang semuanya hari ini. Kita mau menampilkan secuplik video, teman-teman boleh lihat ya di sini. Silakan.
5 menit lagi. Ini menang. Ini menang. Ini menang. Jadi ini adalah event yang kemarin kita rayakan teman-teman di Gereja PCC Jakarta sebagai partisipasi kita dari bagian Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke? Dan seperti biasa teman-teman pengumumannya, minggu depan kita juga masih ada ibadah yol. Kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ditunggu kedatangannya di ibadah yol minggu depan. Dan teman-teman jangan langsung pulang setelah acara ini karena kita ada foto booth yang disediakan di bawah di ruang sekolah minggu tepatnya. Jadi teman-teman bisa berfoto dulu sebelum pulang. Dan kita juga ada fellowship, jadi jangan langsung pulang, kita makan-makan ngobrol-ngobrol dulu, oke? Oke teman-teman. Yuk boleh saya undang tim PW untuk maju ke depan karena kita masih mau sekali lagi memuji Tuhan. Boleh saya undang teman-teman bangkit berdiri. Semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Semua merasa diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan, amin. Amin. Anak muda mana suaranya, amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Di atas kepala semuanya.
siap, kita mau serukan bersama-sama. Haleluya, Yesus. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat yang berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Katakan belenggu. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Coba teman-teman yang tadi udah ambil light stick di bawah boleh diangkat dong. Woo! Kita mau lebih lagi bersorak-sorak buat Tuhan, amin. Amin. Sama-sama katakan. Param pam 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 pam. Katakan bersorak-sorak, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan. One, two, three, jump. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan, dia perlindungan dan pengharapan. Serukan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan. One, two, three, jump. Bersama kita, di dalam kita, dia perlindungan dan pengharapan. Yang percaya Tuhan hebat boleh sorakan haleluya. One more time haleluya. Woo! Kita mau lebih lagi bersorak-sorak buat Tuhan kita yang besar. Bersiap-siap serukan. Pam param pam 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 pam. Say pam param pam 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 pam. Pam param pam pam
Kita mau tutup dalam doa, kita mau doa berkat. Tapi sebelumnya boleh aku minta yang baru pertama kali hadir boleh lambain tangannya. Yang baru pertama kali, selamat datang semuanya. Kita mengundang untuk beribadah bersama-sama terus setiap minggu. Ibadah kita tetap jam 2 setiap hari Minggu. Kita mengundang teman-teman untuk datang dan beribadah bersama-sama. Dan puji Tuhan, syukur kita bisa sampai hari ini. Semua juga karena kita bersama-sama berjalan. Di sini banyak, ada aku, ada Sheila, ada El, ada Friska, ada Monik, Sina, Grace. Ada banyak sekali teman-teman kita di sini. Kita rindu untuk kita dapat bersama-sama berjalan untuk dapat terus mengikuti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya dan kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sudah menyediakan kemenangan tersebut untuk kami Tuhan. Kami tahu dan kami yakin Tuhan. Kami diteguhkan Tuhan bahwa kami adalah bahwa kami adalah anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami ada harta-Mu yang paling berharga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur setiap hari Tuhan untuk hal itu. Kami mau untuk meresponi firman Tuhan, kami mau untuk berjalan dalam kehidupan Tuhan. Untuk kami terus melihat tuntunan dan penyertaan-Mu ada dan tidak akan pernah ada habisnya untuk hidup kami Tuhan. Kami percaya karena kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau dan kami berjalan bersama-sama dengan komunitas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan berfellowship Tuhan. Kudus sucikan makanan yang sudah kami siapkan Tuhan. Berkati fellowship kami agar kami dapat terus memuliakan nama-Mu. Kita sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Happy Sunday.